Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Bani Farul Ahmadi. I would like to do a presentation for my examination, which is the theory of literature. So let's start. Socialist realism and author as an author. Next. Marxist literature. Teori Marxis dalam sastra adalah pendekatan yang melihat karya sastra sebagai hasil dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Teori ini berkaitan dengan socialism dan the author as producer. Berikut ini adalah penjelasannya. Socialist Realism by Lucas. George Lucas adalah seorang kritikus sastra Marxis yang sangat erat kaitannya dengan realisme sosialis ortodok. Ia membahas perbedaan tentang realisme kritis dan realisme sosialis. Pengertian realisme sosialis ya, yaitu gerakan dalam seni sastra yang berkembang di Uni Soviet pada abad ke-20. Gerakan ini fokus pada penggambar kehidupan sosial dan perjuangan kelas dalam masyarakat. Tujuan utama realisme sosialis adalah untuk mendukung nilai-nilai sosialisme dan komunisme dan juga mendorong manusia untuk bekerja menuju masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Pengertian realisme kritis yaitu pendekatan yang percaya bahwa dunia nyata tetap ada, terlepas dari apakah kita menyadarinya atau tidak, namun cara kita memahami dunia ini selalu dipengaruhi oleh sudut pandang, pengalaman, dan pengetahuan kita. Pendekatan ini menggabungkan keyakinan bahwa realitas itu ada dengan sikap kritis terhadap cara kita memahaminya. Next. Perbedaan antara realisme sosialis dan realisme kritis. Menurut Lucas, realisme sosialis itu lebih unggul karena berlandaskan pada pandangan sosialisme ilmiah dan berusaha menunjukkan kekuatan-kekuatan dalam masyarakat yang mendorong perubahan menuju sosialisme. Sementara itu, realisme kritis memang memiliki kaitan dengan sosialisme, tetapi pendekatan dan tujuan estetisnya berbeda. Contohnya, perbedaan antara Lukács dan Brecht berkaitan dengan dua pendekatan berbeda dalam realisme. George Lucas mendukung realisme sosialis yang menekankan pentingnya menggambarkan kenyataan dengan sosial dengan cara yang teratur dan menyeluruh. Ia percaya bahwa seni harus mencerminkan realitas objektif dan menunjukkan kontradiksi dalam masyarakat dengan cara yang bisa dipahami oleh banyak orang. Sebaliknya, Bertolt Brecht lebih condong pada pendekatan yang disebut realisme kritis. Ia menekankan pentingnya eksperimen dan pendekatan kritis terhadap kenyataan. Menurut Brecht, seni tidak hanya bertugas merefleksikan dunia, tapi juga harus mendorong penontonnya untuk berpikir dan melihat keadilan sosial secara lebih mendalam. Dr. Brecht adalah seorang dramawan, penyair, dan sutradara teater dari Jerman yang dikenal sebagai pencetus teater epik. Ia menciptakan konsep yang disebut efek alienasi atau Verfremdungseffekt yang bertujuan untuk membuat penonton tetap berpikir kritis dan tidak terlalu larut dalam emosi saat menonton pertunjukan. Tujuan utama realisme sosialis menurut George Lucas adalah menggambarkan kenyataan sosial secara menyeluruh dan objektif, serta menunjukkan berbagai konflik dalam masyarakat. Lucas percaya bahwa seni dan sastra seharusnya orang membantu orang memahami kondisi sosial mereka dengan menyoroti perjuangan kelas dan perkembangan sejarah. Ia ingin karya-karya ini bisa menginspirasi perubahan sosial dan meningkatkan kesadaran politik masyarakat dengan cara yang jelas dan mudah dipahami. And the author as a producer.
adalah sebuah esai yang ditulis oleh Walter Benjamin pada 1934. Dalam esai ini, Benjamin mengupas peran penulis atau seniman sebagai produsen, bukan hanya sebagai pencipta karya seni, tapi juga sebagai bagian dari perubahan sosial. Walter Benjamin adalah seorang filsuf, kritikus budaya, dan teoretikus asal Jerman yang terkenal kontribusinya dalam estetika, sastra, dan teori kritis. Karya-karyanya menggabungkan pemikiran Marxis dengan analisis budaya dan teknologi mengaruhi masyarakat. Adorno versus Walter Benjamin. Adorno berpendapat bahwa seni dan sastra adalah bentuk perlawanan terhadap sistem sosial yang teratur. Ia menolak pandangan Lukács yang mengutarakan realisme dengan menyatakan bahwa seni seharusnya tidak secara langsung mencerminkan realitas sosial. Menurut Adorno, keterpisahan seni dan realitas memberikan kekuatan khusus untuk mengkritik masyarakat. Tulisan modernis mencerminkan kehidupan batin individu yang teralienasi dan menolak konformisme. Walter Benjamin memiliki pandangan berbeda dari Adorno. Dalam esainya, karya seni di Era Reproduksi Mekanis, Benjamin menyatakan bahwa teknologi modern seperti fotografi dan sinema telah menghilangkan aura unik dari karya seni, menghilangkan aura, menjadikannya lebih terbuka untuk dianalisis kritik dan politik. Benjamin juga menekankan pentingnya fungsi seni dalam konteks produksi sosial dan menyoroti potensi revolusioner teknologi baru dalam seni. Secara keseluruhan, meskipun Adorno dan Benjamin berbagi beberapa ide, mereka memiliki pendekatan yang berbeda terhadap hubungan antara seni, teknologi, dan masyarakat. Masalah Adorno berfokus pada kekuatan seni sebagai kritik sosial yang terpisah dari realitas, sedangkan Benjamin melihat potensi teknologi dalam merombak produksi dan konsumsi seni, membuka ruang untuk perubahan politik. Walter Benjamin berpendapat bahwa penulis dan seniman harus berperan aktif dalam perubahan sosial karena ia melihat seni sebagai alat yang kuat untuk membentuk kesadaran dan mempengaruhi pandangan masyarakat. Conclusion. Pemikiran George Lucas dan Walter Benjamin tetap sangat relevan dalam memahami peran seni dan sastra di tengah konteks sosial politik dan ekonomi yang terus berubah. Keduanya menawarkan perspektif yang mendalam tentang bagaimana seni dapat berfungsi tidak hanya sebagai hiburan, tapi juga sebagai alat untuk kritik sosial dan perubahan. Meskipun pemikiran mereka telah menghadapi berbagai kritik dan tantangan ya, dari berbagai arah, gagasan yang mereka kemukakan memberikan dasar yang kuat untuk pengembangan praktik seni dan studi sastra yang berorientasi pada transformasi sosial. Warisan kritis dan progresif dari Lucas dan Benjamin menjadi sumber inspirasi bagi banyak intelektual, seniman, dan aktivis yang berjuang untuk pemberdayaan dan pembebasan dalam seni dan sastra. Dalam dunia yang terus berkembang, pemikiran mereka memberikan panduan bagi generasi baru untuk mengeksplorasi bagaimana seni dan sastra dapat digunakan untuk membahas isu-isu sosial dan politik yang relevan. Keduanya mengingatkan kita bahwa seni tidak hanya sebatas estetika, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong perubahan dan meningkatkan kesadaran sosial. Itu saja dari saya. Thank you for watching. See you next time. Bye bye.